Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qanifiddin rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Baik, mari kita teruskan kembali pembahasan kita tentang kaidah bacaan Imam Ibnu Katsir mengenai al-istifham al-mukarrar. Sebetulnya hal ini masih ada kaitan dengan pembahasan mengenai hamzah ya, karena al-istifham itu sebenarnya adalah huruf hamzah juga, huruf hamzah yang dia mengandung arti pertanyaan ya. Ya, tapi yang dimaksud di sini adalah ada pertanyaan di dalam ayat itu diulang dua kali ya, diulang dua kali. Hamzah yang pertama biasanya itu fathah dan hamzah yang kedua kasroh ya. Ya. Keduanya sama-sama hamzah qotok ya, karena hamzah qotok itu adalah hamzah yang berharokat ya. Hamzah sukun juga sebenarnya dikatakan juga hamzah qotok ya. Mu'minun itu hamzah qotok ya. Ya murun juga hamzah qotok ya. Artinya hamzah qotok itu hamzah yang memiliki inilah, memiliki tanda ya, baik itu sukun, fathah, dhamma ataupun kasroh. Jadi yang dimaksud di sini adalah dua hamzah qotok ya. Diulang lagi dalam satu ayat itu ya. Aida kunna turaban a inna lamab'utsun. Ini contoh ya. Salah satu contohnya ini aida. Ini hamzah qotok kan ya. Aida ada dua hamzah qotok. Ini yang dinamakan istifham, mengandung arti pertanyaan ya. A inna yang kedua di sini diulang. A inna lamab'utsun. Aida kunna turaban, apakah apabila kita menjadi tanah? A inna lamab'utsun. Apakah kita akan dibangkitkan? Ini adalah pertanyaan daripada orang-orang kafir. Ya, keheranan daripada orang-orang kafir ketika mereka sudah mati dan menjadi tanah ya, mereka tidak mempercayai bahwa mereka akan dibangkitkan lagi ya. Sehingga mereka berkata seperti ini ya, dan perkataan seperti ini, dan ini diabadikan di dalam Al-Qur'an ya, itu ada di dalam 11 kali ya, 11 apa? 11 ayat di sini ya. 11 tempat. Taqarrara lafzul al-istifham fil Qur'ani fi ahadi asyar mawdi'an fi tis'i suwar. Jadi hamzah istifham yang berupa pertanyaan ini yang diulang-ulang ini di dalam Al-Qur'an terdapat di dalam 11 tempat ya. 11 tempat di dalam 9 surat. Ya, apa aja? Nah di sini misalnya ya, bisa dilihat di sini di surat Ar-Ra'd, Aidza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid ya. Kemudian di surat Al-Isra, di Al-Isra ada dua ya, ayat 49 dan ayat 98 sama ya. Ayat 49 sama 98 sama. Wa qalu a idza kunna idhaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Kemudian surat Al-Mu'minun. Qalu a idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utsun. Kemudian di surat An-Naml ya.
وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. Dan di surat As-Sajdah ayat 10, أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. Kemudian di surat As-Saffat, ya, di As-Saffat ada dua ayat yang sama, hampir sama ya. Lama banget sama lama dinun, ayat 16 dan ayat 53. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَإِنَّا لَمَدِينُونَ. Ya. Kemudian surat Al-Waqiah. Ya, ini mungkin kita tidak asing ya surat ini. Al-Waqiah. وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. Dan surat An-Nazi'at ya, yang mungkin di antara Ikhwan sudah hafal. يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. Ya. Dan di surat Al-Ankabut juga ada ya. Di surat Al-Ankabut ayat ke 28 dan 29. Eh, Bisa dicek ya di dalam Al-Quran. Surat Al-Ankabut. Ya. A'innakum, di sini ada a'innakum. Di sini innakum lata'atuna al-fahisata a'innakum lata'atuna rijal. Ini sebenarnya sama dengan Imam Hafiz juga ya. Oh, enggak. Yang di sini yang berbeda dengan Imam Hafiz ya. Di surat Al-Ankabut aja ini yang berbeda ya. Jadi dari 11 tempat ini, 11 tempat yang ada pada 9 surat, antara Imam Ibnu Katsir dengan Imam Hafiz itu sama, hanya saja di surat Al-Ankabut ada perbedaan, ya. Di mana di surat Al-Ankabut, Imam Ibnu Katsir dia menghilangkan hamzah istifham. Ya, coba kita cek ya di surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut ayat 28. Ayat 28. Ya, ayat 28, 29 ya. Di sini kan ada hamzah istifham ada. Nah, di sini ada dua, innakum dengan a'inakum. Nah, ada di dalam di surat inilah ada perbedaan antara Imam Hafiz dengan Imam Ibnu Katsir, ya. Di mana Imam Ibnu Katsir di sini dikatakan innakum latatuna rijal. Sama aja ini ya, tidak ada perbedaan ya. Tidak ada perbedaan sebenarnya sini. Iya, ini tidak ada perbedaan dengan apa dengan Imam Ibnu Katsir.
ya. Sama antara Imam Hafs dengan Ibnu Katsir. Hanya saja di sini perbedaannya apa kira-kira? Dalam membaca hamzah yang kedua ya, secara umum kan kalau ada dua hamzah, masih ingat ya? Ini kaidah ketika kita membahas dua hamzah yang bertemu dalam satu kata, ya. Apa yang di, apa yang dilakukan Ibnu Katsir ketika ada dua hamzah bertemu dalam satu kata? A'andzartahum bacanya gimana? A'innaka a'andzartahum a'unzila. Bagaimana cara bacanya? Ada yang ingat? Ditasil, Ustaz. Benar, ahsan. Ditasil yang mana? Ham- Anzartak. Hamzah yang kedua. Ya. Hamzah yang kedua, ya, yang kasroh itu yang ditasil. Berarti di sini perbedaannya hanya masalah tahqiq dan tasil aja, ya. Jadi tidak ada perbedaan ini dalam masalah hamzah istifham al-muqarrar ini ya. Karena nanti di dalam qiraat nanti ada perbedaan di sini. Ada yang di sini dibaca idza kunna turaban inna lafi khalqin jadid. Jadi di kalimat pertama di apa? Di bagian pertama itu tanpa hamzah istifham ya. Jadi idza kunna turaban. Nanti yang hamzah istifham ada di sini. Inna lafi khalqin jadid. Dan yang kebalikannya juga ada yang baca demikian. Jadi yang di pertama itu aida kunna turaba sama dengan hafaz. Nanti yang di kedua ini dia dihilangkan hamzah istifhamnya. Jadi bacanya aida kunna turaban inna lafi khalqin jadid. Ada yang demikian. Bacaan di dalam qiraat ya. Ya. Namun untuk Imam Ibnu Katsir sama saja, hanya saja perbedaannya adalah Imam Ibnu Katsir membaca dengan mentasilkan hamzah kedua. Jadi bacanya أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. Seperti itu ya. وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. Seperti itu. Aida ya. Bukan aida ya, tapi aida. Ainna juga sama, dibacanya dengan tasil. Ya, tidak dibaca ainna tapi ainna. Ainna seperti itu ya. Bisa membedakan antara ainna dengan ainna. Kalau yang hafaz kan dia mentakik ya, dibacanya jelas gitu hamzahnya gitu. Aida gitu. Kalau Ibnu Katsir aida, ainna ini hafaz ya. Dia dibaca jelas tahqiq. Hamzah fathah a, hamzah kasroh i ya. Ainna ini bacaan hafaz. Kalau Ibnu Katsir bacanya mentasilkan hamzah yang kedua, dibacanya ainna, ainna. Yang kasroh aja yang dia itu ditasilkan ya. Untuk yang pertama dia tetap tahqiq. Ya hanya itu aja ya untuk mengenai apa al-istifham al-mukarrar. Jadi insya Allah juga ini mudah karena tidak ada perbedaan secara apa ya, secara secara nyata ya dalam hal ini. Perbedaannya hanya dalam masalah bacaan hamzah yang kedua itu. Kalau Imam Hafiz dia membaca dengan tahqiq, mentahqiqkan keduanya, kedua hamzah ya. Aida, ainna. Adapun untuk Imam Ibnu Katsir membaca dengan tasil. Aida, ainna. Ya, hanya seperti itu aja insya Allah. Selanjutnya kita akan beralih ke
bab berikutnya yaitu tentang di sini tentang tahriku awalus sakinaini bidhammi lin liluzumi dhammi tsalitsil fi'l. Tentang masalah pertemuan dua sukun, ya. Ada dua huruf yang sukun bertemu di mana sukun yang kedua itu berupa berupa apa? eh, Fiil yang dimulai dengan hamzah wasol, ya, berharokat domah kalau dia dimulai dari situ, ya. Maka di sini Imam Ibnu Katsir berbeda bacanya dengan Imam Hafs, ya. Kalau Imam Hafs sukunnya itu, ya, sukun yang pertama itu dikasrohkan, ya. Sukun yang pertama dikasrohkan. Adapun Imam Ibnu Katsir sukun yang pertama itu dia didomahkan, ya, didomahkan. Dikatakan di sini qara Ibnu Katsir bi tahrikil sakinil awal bidhammi idza kana sakinul ladzi ba'dahu fi fi'lin mabdu'an mabdu mabdu'un bi hamzatin wasl wa thalithu madmumun dhamman laziman ay asliyan. Jadi Imam Ibnu Katsir itu membaca sukun yang pertama itu dengan dhammah. Apabila sukun yang kedua itu berupa fiil yang dimulai dengan apa? Dengan harokat dhammah, dhammah yang asli, ya. Contoh ya biar lebih jelas, ya. Ya, harus dengan contoh biar lebih jelas. Kalimat mashuron dengan ungdur, ya. Di sini kan ada dua sukun yang bertemu, ya. Sukun apa aja? Ini juga sama, ya. Ini ada dua sukun semuanya yang bertemu nih. Ini juga sama, ya. Ini jelas enggak tulisannya? Mashuron, kemudian ungdur, ya. Ini ada di surat Al-Isra, ya. Nanti bisa dilihat di mushaf. Di sini ada dua sukun yang bertemu, ya. Sukun yang pertama pada kata ini, tanwin ini, masfuron. Yang pertama, sukun yang pertama, ya. Dan sukun yang kedua ada di mana? Di sini nun ini, ya. Nunnya itu sukun. Ya. Ini tidak boleh demikian. Jadi kalau apabila ada dua sukun bertemu, maka kaidahnya itu adalah sukun yang pertama itu harus mengalah, harus diubah menjadi berharokat, ya. Diubah menjadi berharokat. Jadi harokatnya tidak asli, ya, karena sebetulnya aslinya adalah sukun, tapi karena dia mau disambung dengan kata setelahnya, maka dia harus diubah menjadi berharokat, ya. Di sini ketika Imam Hafaz membaca kalimat ini disambung, maka bacanya gimana? Imam Hafaz. Nun nun koya itu apa? Hmm. Masronin, Ya, Ustaz. ma- Mas Mashuro. ronin. Iya, benar.
Mashuroning dur. Ya, seperti itu ya. Mashuroning, ya. Mashuroning. Ini tanwinnya hilang ya. Jadinya menjadi apa? Jadi fathah ya. Jadi hilang satu gini. Jadi bacanya mashuroning dur. Ini kalau hafaz. Adapun bacaan Ibnu Katsir itu bukan mashuroning dur. Ini bukan kasroh tapi dengan domah ya. Dengan domah ya. Jadi bacanya mashuronung dur. Kenapa dengan domah? Karena ini melihat di sini nih. Sebab ini kalau dia dibaca dari sini bacanya gimana? Ungdur atau ingdur? Undur Ustaz. Ya, bacanya ungdur. Karena dia dimulai di sini dengan domah, maka ketika diwasolkan pun juga dengan domah. Itu kaidah bacaan Ibnu Katsir seperti itu. Ya, kaidah bacaan Ibnu Katsir seperti itu. Dan tidak hanya Ibnu Katsir aja, tapi juga ada imam-imam yang lain juga baca demikian. Seperti Imam Nafi, Imam Al-Kisai, dan Imam Ibnu Amir. Ya, juga sama dengan Imam Ibnu Katsir. Ketika ada dua sukun yang bertemu seperti ini, di mana sukun yang kedua ya itu berupa fiil yang dimulai dengan dhammah, maka ketika mewasolkan itu adalah dengan mendomahkan sukun yang pertama ya. Contoh lain, ini saya hapus. Ini bacanya apa? Ini kan dua sukun bertemu ya. Qul sama apa? Udullah ya. Ada dua sukun ya. Di sini ada dua sukun bertemu ini. Maka yang ini harus mengalah ya. Diganti dengan apa untuk bacaan Hafs? Bacanya ini gimana kalau Imam Hafs? Qul Allah. Iya, San. Qulidullah. Ya, tapi ini untuk Imam Hafs. Kalau Imam Ibnu Katsir tidak demikian. Imam Ibnu Katsir dia mendomahkan ininya, didomahkan. Jadi bacanya quludullah. Ya. Bukan qulidullah tapi apa? Quludullah. Ya, quludullah. Kenapa kok didomahkan? Karena ini nih, di sininya nih. Sukun yang kedua ini. Sukun kedua ini kalau dia dimulai dari sini bacanya, itu kan dia mesti harus dibaca domah kan ya? Udullah itu. Ini udah pernah kita pelajari ya sebetulnya ya. Nanti bisa dicek lagi di video yang lama mengenai Hamzah Wasol ya. Nanti silakan dicari tentang Hamzah Wasol. Kenapa harus dibaca kasroh? Kenapa harus dibaca domah? Itu ada kaidahnya. Ya, jadi pelajaran yang lalu sebenarnya penting itu karena ada berkaitan dengan sekarang ini kita pelajari ini ya. Sampai sini jelas ya untuk Ibnu Katsir dia berbeda dengan Hafs ya ketika dia mewasolkan lafadz ini maka ini sukun pada sukun yang pertama itu tidak dibaca kasroh sebagaimana bacaan Imam Hafs. Nah, kalau Imam Hafs kan bacanya qulidullah. Tapi kalau Imam Ibnu Katsir baik Al-Bazi maupun Qubul itu baca dengan dhamma. Quludullah. Quludullah. Awudur Rahman itu juga sama ya. Kalau kita kan Awidur Rahman. Tapi Ibnu Katsir Awudur Rahman. Awudur. Ya, seperti itu ya.
Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Ya. Jadi ini dia dibaca dengan dhamma. Ini juga dengan dhamma. Adapun jika, tapi ini dengan catatan kalau domahnya itu domah asli ya. Tapi kalau domahnya itu bukan asli, ya, seperti misalnya ya anim shu ini ya, ini kan sebenarnya domah, tapi domahnya ini tidak asli nih, karena sebenarnya artinya adalah aslinya adalah kasroh, imshi. Kenapa dia dibaca imshu? Karena ini untuk jamak ya, karena fiil ini berlaku untuk apa? Fiil amr untuk jamak, jamak jamak itu di sini yang dimaksud adalah lebih dari dua orang, ya, tiga ke atas. Jadi bacanya imshu, ya, bukan umshu. Maka di sini kalau seperti ini tidak dibaca animshu, tidak dibaca anumshu ya, ya, tapi animshu, sama kayak hafes. Karena aslinya itu adalah imshiyu, imshiyu. Ya. Untuk meringankan dibacanya ya, imshu. Ya. Ya, bagaimana kalau sukun yang kedua itu, sukun ini kita berbicara masalah sukun yang fiil ya. Sukun yang kedua itu kasroh ataupun fathah, maka bacanya sama kayak kayak seperti Imam Hafiz. Ya, sama seperti Imam Hafiz, dikasrohkan. Seperti contohnya ini ya di lakodis takbaru ya. Lakodis takbaru. Dia dikasrohkan. Lakodis bukan lakodus. Kalau walakodus tuhzi'a itu benar ya. Walakodus tuhzi'a. Ya. Baik, mungkin ini aja dulu yang mengenai apa tentang ada dua sukun yang bertemu di mana sukun yang pertama harus dibaca dhammah ya apabila sukun kedua berupa fiil yang dimulai dengan dhammah asli. Ya. Baik, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Silakan. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan sampai sini dulu. Barakallahu fikum jami'an.